Hasrat Harry untuk membongkar tabir rahasia yang menyelimuti masa lalunya kian membara dan tak terbendung lagi. Benaknya kini tersita sepenuhnya oleh benang merah yang menghubungkan klan Alferic dengan Casarius, serta misteri kematian orang tuanya yang selama ini dipalsukan sebagai kecelakaan murni. Dalam nalar Harry, tragedi memilukan tersebut bukanlah sebuah kebetulan yang terjadi begitu saja. Ia memiliki keyakinan kuat bahwa ada peran gelap keluarga Casarius di balik peristiwa itu, menganggap wafatnya ayah dan ibunya sebagai bagian dari pertikaian besar yang sengaja dikubur rapat. Didorong oleh keyakinan tersebut, Harry mulai merancang sebuah pergerakan yang jauh lebih berisiko dan berani. Rencananya adalah mendatangi Danuel Alfer secara personal di dalam sel tahanan tempat ia mendekam. Harry merasa hanya melalui dialog tatap muka, ia bisa merangkai serpihan kebenaran yang selama ini sengaja disembunyikan dari jangkauannya. Persoalan ini dianggapnya terlalu pelik jika hanya dipantau dari jauh, dan ia melihat Danuel sebagai figur kunci untuk memutus rantai konflik kedua keluarga besar tersebut. Namun sebelum melangkah, Harry menyadari misi sesulit ini mustahil ia eksekusi sendiri. Ia memilih untuk menghimpun Elite Squad terlebih dahulu guna berdiskusi dan menggali perspektif mereka. Menanggapi panggilan Harry, seluruh personel Elite Squad datang berkumpul. Seketika menangkap adanya urgensi tinggi, meski sang pemimpin belum sempat berbicara. Dalam forum tersebut, Harry memaparkan niatnya dengan nada bicara yang tegas. Ia bersikeras menemui Danuel Alfer demi solusi yang akurat. Aquila, yang selalu menjadi pendukung setia Harry, tak mampu menyembunyikan rasa sangsi sekaligus kecemasan yang berkecamuk di dalam hatinya. Namun, tekad Harry sudah bulat dan tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Walau begitu, ia sadar bahwa kunci kesuksesan rencana ini ada di tangan Elite Squad, khususnya pada kontribusi vital dari Aquila. Awalnya, Aquila memang masih meraba-raba perannya. Tetapi Harry segera menenangkannya dengan janji bahwa instruksi mendalam akan diberikan di lokasi dan waktu yang jauh lebih steril. Rekan-rekan di Elite Squad pun segera menangkap esensi dari pembagian tugas tersebut. Mereka mafhum bahwa cuman Aquila yang punya kapabilitas untuk mengawasi serta memproteksi infrastruktur digital milik Harry. Sistem tersebut adalah jantung dari tiap pergerakan Harry. Sementara itu, anggota tim yang lain diposisikan dalam status siaga tinggi. Siap meluncur kapanpun, Harry membutuhkan bantuan fisik tambahan. Di tengah diskusi, muncul kekhawatiran yang sangat mendasar mengenai sosok Dominic Casarius. Peluang Dominic untuk mengendus rencana rahasia ini tergolong sangat tinggi, dan jika bocor, aliansi Harry dengan Dominic akan hancur seketika bagi keselamatan Harry. Harry bahkan bisa berada dalam posisi sangat berbahaya karena akan dilabeli sebagai pengkhianat oleh pihak lawan. Namun, Harry rupanya sudah mengantisipasi segala kemungkinan terburuk itu dengan perhitungan yang sangat matang. Ia menaruh kepercayaan penuh bahwa keselamatan rencana ini bergantung pada jari jemari Aquila yang harus memastikan sistem tetap stabil tanpa memicu kecurigaan Dominic. Pada momen itulah, Aquila akhirnya memahami bobot tanggung jawab raksasa yang kini hinggap di pundaknya. Ia sadar bahwa garis tipis antara keberhasilan dan kegagalan rencana ini ditentukan oleh kemampuannya menjaga keseimbangan antara operasional sistem dan kerahasiaan Harry. Untuk tahap awal, Harry menetapkan bahwa keberangkatannya tidak akan dilakukan sendirian tanpa pengawalan tim Elite Squad. Ia hanya akan membawa Zara serta ibundanya, Zendiahra, sebagai pendamping dalam misi kunjungan tersebut. Dengan sigap, Zara segera mengontak ibunya untuk meminta kesediaan sang ibu mengantarkannya ke penjara guna menjenguk Danuel Alfer yang masih terkurung. Meskipun Zendiahra merasakan adanya kegentingan yang tidak biasa, ia akhirnya mengiyakan permintaan putrinya itu untuk menemui sang ayah. Ia meminta agar Zara kembali ke rumah terlebih dahulu, supaya mereka bisa berdiskusi secara pribadi sebelum melakukan perjalanan. Tak berselang lama, rombongan yang terdiri dari Zara, Mohan, Fatah, Aquila, Harry, dan Raisa bergerak serentak menuju ruko milik Zara. Mereka tiba di ruko tersebut dan mendapati atmosfer ruangan yang tenang, namun diselimuti aura keseriusan yang pekat di dalam ruangan. Di lokasi itulah, Zara dan Harry membentangkan seluruh rencana mereka secara gamblang dan mendetail kepada Zendiahra.
Tiap tahapan dijelaskan dengan sangat hati-hati, mulai dari esensi pertemuan hingga segala risiko fatal yang mungkin akan membayangi mereka. Zendiahra menyimak setiap perkataan dengan saksama, menyadari bahwa lawan yang mereka hadapi bukanlah pihak yang bisa disepelekan begitu. Setelah menimbang segala aspek, Zendiahra akhirnya memberikan restunya dan bersedia memfasilitasi pertemuan Harry dan Zara dengan Danuel Alver di penjara. Tibalah hari yang telah disepakati untuk menjalankan rencana tersebut. Harry, Zara, dan Zendiahra pun memulai perjalanan mereka menuju lembaga pemasyarakatan. Henning menyelimuti kendaraan sepanjang jalan karena Zendiahra tahu misi ini krusial. Sesampainya di sana, mereka segera melewati gerbang penjara dan mematuhi segala protokol keamanan yang ditetapkan petugas. Suasana di dalam selasar penjara terasa sangat dingin, kaku, dan memberikan tekanan psikis bagi siapapun yang masuk. Beberapa saat kemudian, sosok Danuel pun muncul di hadapan mereka, memicu gejolak emosi yang sangat hebat bagi Zara, yang sudah lama tidak bertemu ayahnya. Zara pun melepaskan rasa rindunya kepada sang ayah melalui pelukan, namun ia tetap waspada agar tidak menunjukkan gelagat yang mencurigakan. Di sela-sela momen emosional itu, Zara menyelipkan isyarat nonverbal yang sangat halus kepada Danuel. Itu adalah sebuah kode rahasia keluarga yang menandakan bahwa percakapan selanjutnya harus dilakukan secara klandestin dan penuh kewaspadaan yang tinggi. Danuel yang berpengalaman segera menangkap sinyal tersebut dan bersikap lebih waspada. Ia sadar betul bahwa di tempat seperti ini, setiap gerakan dan ucapan mereka kemungkinan besar sedang dipantau oleh pengawas. Dengan tingkat kesadaran tinggi, pembicaraan pun dilanjutkan menggunakan pola komunikasi yang telah mereka sepakati bersama untuk membicarakan langkah besar berikutnya melawan musuh. Zara lalu mengungkapkan bahwa kini ia tengah menjalin kerjasama dengan seorang peretas andal yang tak lain adalah pemuda di depan Danuel saat ini. Tujuan mereka datang bukan sekadar melepas rindu, melainkan untuk menyusun strategi yang lebih tajam dan sistematis dalam menggulingkan kekuasaan Casarius. Kabar tersebut sontak membuat Danuel terperangah, namun ia sekuat tenaga menjaga ekspresinya. Ia memahami bahwa situasi genting ini menuntut dirinya untuk memiliki kendali emosional yang sangat kuat dan logika yang tajam. Ia langsung berkesimpulan bahwa aliansi ini bukanlah tindakan gegabah, melainkan bagian dari sebuah grand design yang tengah dirajut. Danuel pun merasa ada secercah harapan untuk memenangkan konflik ini jika ia bisa mendapatkan jalan untuk keluar dari balik jeruji besi. Salah satu langkah awal yang ia sarankan adalah dengan mengabarkan keberadaannya saat ini kepada sosok bernama Ares. Harry kemudian memaparkan betapa dilematisnya posisi yang ia tempati sekarang. Ia menjelaskan bahwa dirinya terpaksa bekerja sama dengan Dominic Casarius demi membuka celah agar bisa bertemu dengan Ares secara langsung. Namun, Danuel mengingatkan bahwa strategi itu akan sulit. Dominic, dengan segala sumber daya dan pengaruhnya, dipastikan akan melakukan apa saja untuk memblokir akses komunikasi antara Harry dan Ares. Dalam situasi buntu tersebut, Danuel memberikan instruksi strategis yang sangat krusial bagi Harry. Ia menyarankan Harry untuk mengoptimalkan keahliannya sebagai hacker dengan melakukan infiltrasi dari dalam melalui jaringan sistem di kediaman Alver itu. Di titik itulah Harry diwajibkan menemukan sebuah kunci digital yang bisa menjadi pintu masuk rahasia tanpa terdeteksi oleh tim siber Casarius. Ancaman pengawasan yang super ketat menuntut Harry untuk mengeksekusi setiap langkahnya dengan akurasi yang sempurna tanpa celah. Harry merespon saran tersebut dengan rasa percaya diri yang tinggi akan kemampuannya sendiri menguasai medan digital gelap. Ia merasa sistem yang ia ciptakan sudah sangat mumpuni, dan justru ruang gelap digital adalah arena bermain yang paling ia kuasai. Danuel pun sependapat bahwa seorang peretas sejati harus lihai bermanuver di dalam ruang gelap yang tak tersentuh. Ia harus mampu mencari jalan keluar di tengah kepungan sistem pengawasan yang canggih, serta berbagai jebakan maut yang tersembunyi bagi musuh-musuhnya. Setelah seluruh poin penting tersampaikan, durasi kunjungan pun dinyatakan berakhir oleh petugas penjara. Harry, Zara, dan Zendiahra segera beranjak dari sana untuk kembali ke markas dan menyiapkan langkah berikutnya. Di balik dinginnya jeruji besi
Danuel menyisipkan harapan yang sangat besar pada pundak para pemuda tersebut. Ia sangat berharap rencana besar ini bisa terrealisasi tanpa kendala. Ia ingin segera menghirup udara kebebasan kembali. Lebih dari itu, ia mendambakan keadilan yang sejati terungkap, dan pertikaian berdarah yang menelan banyak korban ini bisa segera berakhir selamanya. Harapan itu terus ia simpan rapat-rapat dalam hatinya, sambil menanti pergerakan Harry dan tim Elite Squad dalam membongkar kejahatan keluarga Casarius di masa depan yang akan segera datang ini.